WNI di luar negeri nyoblos duluan alias curi start sebelum 14 Februari 2024? Kok bisa ya? Kenapa mereka nyoblos duluan? Terus gimana nanti perhitungan suaranya? Emang aman? Nggak bahaya tak? Yuk kita bahas. Masih dalam pembahasan yang sama ya guys tentang pemilu. Kita udah tahu nanti di Februari 2024 kita bakal milih capres, DPR, DPD, hingga DPRD, kabupaten, dan provinsi. Kalau kita ngomongin hak, semua orang yang namanya warga negara Indonesia itu berhak memilih ya guys. Nggak terbatas ruang ataupun zona waktu. Asalkan udah sesuai sama persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, ya boleh-boleh aja. Setiap WNI yang ada di Indonesia, baik yang ada di perkotaan ataupun di pelosok sekalipun, juga berhak untuk nyoblos, pun termasuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Artinya seluruh WNI yang ada di luar negeri, entah untuk kepentingannya bekerja ataupun kuliah, bisa juga nyoblos. Apalagi jumlahnya jutaan loh. Menurut data KPU, jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 203 jutaan orang. Sementara kalau kita lihat pemilih luar negeri yang tersebar di 129 negara perwakilan, jumlahnya sampai 1.750.000-an orang. Banyak kan jumlahnya, makanya ini turut menentukan hasil dari pemilu nanti. Mereka emang boleh nyoblos ya guys, tapi emang harus sesuai dengan ketentuan dari KPU. Kalau kita lihat jadwal, pencoblosan dan pemungutan suara itu serentak dilaksanakan 14 Februari 2024. Tapi, kalau di luar negeri ternyata pencoblosannya itu lebih duluan, alias curi start. Kok bisa ya nyoblos duluan sebelum kita? Emang aman? Terus penghitungan suaranya nanti gimana? Nah, jadi pemilu yang di luar negeri itu dilakukan dengan sistem atau mekanisme early voting dibandingkan dengan yang ada di dalam negeri. Meskipun nih nyoblosnya duluan, tapi proses pemungutan dan rekapitulasi suaranya dilakukan bersamaan dengan kita yang ada di dalam negeri. Jadi ketika sudah selesai melakukan pemungutan, kotak suara itu disimpan di kantor perwakilan RI yang ada di setiap negara. Kemudian dilakukan perhitungan di hari yang sama dengan penghitungan suara yang ada di Indonesia. Pada saat itu, kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri atau KPPSLN melakukan rapat penghitungan suara dengan cara membuka kotak suara dan menghitung perolehan suaranya. Kemudian, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN melakukan rekap perolehan suara di luar negeri dan melaporkan hasilnya ke KPU. Jadi ya, meskipun nyoblosnya duluan, tapi kerahasiaan datanya bisa dipastikan aman ya. Nah, tapi kalau dilaksanainnya duluan, emang kapan sih nyoblosnya? Beda negara, beda tanggal pencoblosan guys. Jadi setiap tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN punya jadwalnya masing-masing nih. Hal ini telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU nomor 1811 tahun 2023. WNI yang berada di Vietnam misalnya akan menjalani pemungutan suara lebih dulu seminggu sebelum kita, yaitu pada Senin 5 Februari 2024 di kota Hanoi dan Ho Chi Minh. Atau nyoblos di Turki misalnya, dilaksanakan pada Minggu 11 Februari 2024 alias H-4 sebelum kita. Nah, pemungutan suara yang dilakukan lebih dulu ini akan dilaksanakan secara bertahap nih guys, di 129 kota tempat di mana WNI itu berada. Nah, jadwalnya udah jelas kan? Terus penasaran gak sih gimana ya mereka nyoblosnya? Soalnya kan di luar negeri, di negara orang gitu. Gak kayak kita, tinggal datang aja ke TPS yang terdekat.
Kalau di sana, KPU bersama PPLN akan melayani pencoblosan bagi WNI yang di luar negeri. Ada 3 cara. Bagi WNI yang di luar negeri bisa datang ke TPS luar negeri yang biasanya dibangun di pusat berkumpulnya WNI, atau misalnya kedutaan besar dan konsulat jenderal. Nah, bagi WNI yang jauh dari lokasi TPS luar negeri, bisa nih memilih dengan cara mencoblos surat suaranya dan memasukkan suratnya ke kotak suara keliling atau KSK yang dapat dijangkau PPLN di tempat WNI bekerja dalam satu kawasan. Terus, bagi WNI yang berlokasi lebih jauh dan terpencil, bisa mengirimkan surat suaranya melalui pos ke PPLN. Gitu guys, jadi pengetahuan baru ya buat kita. Kalau diibaratin misalnya kamu jadi WNI yang di luar negeri, antusias nggak nih buat nyoblos? Yuk bareng Indonesia Baik bikin Indonesia jadi lebih baik.